Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita nikmat waktu luang hari ini dan juga nikmat kesehatan, sehingga Antuna dan Ana pula dapat mengikuti atau mengisi materi untuk hari ini di pelajaran akidah kelas 7 di bab 3 tentang makna la ilaha illallah dan syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ana telah mengirimkan kepada Antuna berupa file, baik itu PDF ya ataupun yang PowerPoint yang dijadikan PDF. Di sana Ana berikan sedikit penjelasan atau sedikit hanya rangkuman saja tentang makna la ilaha illallah. Adapun tentang syarat-syarat la ilaha illallah hanya Ana rangkum yang ada di buku saja. Nah, untuk sekarang Ana berikan penjelasan ulang tentang makna la ilaha illallah dan syaratnya supaya Antuna dapat memahami dengan baik dan benar tentang la ilaha illallah ini. Ingat, makna la ilaha illallah bukanlah tiada Tuhan selain Allah atau tiada pencipta selain Allah. Jadi, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, kenapa dikatakan di sini makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah? Kita lihat di sini penjelasan ilah. Ilah artinya adalah ma'bud, sesembahan atau yang diibadahi. Sesembahan ataupun yang diibadahi. La ya tidak, ilaha ilah atau di sini kalau di dalam bahasa Arab ilahun di sana diartikan ma'budun, bukan khaliqun. Khaliq artinya pencipta ataupun makna Tuhan, bukan Tuhan, tapi adalah sesembahan atau yang berhak untuk diibadahi. Kita berikan ibadah segala macam ibadah, baik itu lahir maupun ibadah zahir. Ibadah lahir berupa dalam hati, ibadah zahir itu adalah yang tampak dari perbuatan ataupun ucapan. Nah, jadi hanyalah la ma'buda bihaqqin. Bihaqqin di sini di tengah ada kalimat ditambah bihaqqin, dengan hak, dengan benar, dengan hak atau benar, sebenar-benarnya, benar-benarnya. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya dengan hak kecuali Allah. Itulah artinya. Jadi ingat, kalau Antuna ditanya apa artinya la ilaha illallah, maka jawablah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Jadi kita hanyalah beribadah kepada Allah. Kita berikan segala macam ibadah kepada Allah. Tidak hanya mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta atau Allah itu yang mampu menghidupkan dan mematikan, Allah lah yang mengabulkan doa. Tidak itu saja. Namun kita yakin bahwasannya tiada yang berhak untuk kita berikan segala macam ibadah kecuali Allah saja. Tidak menyekutukannya dengan makhluknya ataupun tidak menyekutukannya dengan hal-hal yang gaib lainnya. Nah, sebagaimana orang-orang yang sebagian kita lihat
Mereka beribadah kepada Allah, mereka sholat kepada Allah, puasa untuk Allah, tapi mereka juga meminta kepada kuburan. Misalnya datang ke kuburan, berdoa di kuburan dengan beranggapan ini kan kami hanya menjadikan mereka wasilah atau perantara kami. Tidak boleh kita menjadikan perantara, pun tidak boleh, walaupun itu adalah Nabi Allah pun kita tidak boleh menjadikannya perantara kita kepada Allah. Menjadikan perantara kepada Allah, wasilah dengan makhluk yang sudah meninggal, itu tidak diperbolehkan. Begitu pula misalnya kita lihat sebagian orang, dia yakin kepada Allah, tapi dia juga yakin kepada bintang-bintang. Atau misalnya yang Antona lihat sekarang itu dengan zodiak itu tuh ramalan zodiak, nauzubillah min zalik, itu juga tidak boleh sama sekali. Haram hukumnya Antona mempercayai zodiak, walaupun iseng-iseng untuk membacanya pun jangan lakukan, karena itu bisa merusak akidah kita. Kenapa nanti kalau misalnya syarat la ilaha illallah tidak terpenuhi, maka batallah la ilaha illallah kita, batallah kesaksian kita kepada Allah, nauzubillah min zalik. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga kita dengan ilmu yang sudah kita dapati untuk berusaha meyakini dan juga memenuhi syarat la ilaha illallah. Nah, berusaha terus mencari ilmunya, karena tauhid inilah jalan menuju kebenaran. Nah, terus makna la ilaha illallah itu juga diartikan bisa menjadi selain la membuda bihakin la ilallah, dia juga mempunyai dua rukun. La ilaha illallah, mempunyai dua rukun. La ilaha sama illallah. La ilaha sama illallah. Nah, rukun yang pertama, la ilaha, di sini artinya nafyun. Illallah isbat. Ya, isbat. Nafyun artinya meniadakan. Ini menetapkan. Nah, meniadakan, kalau antum enggak tahu artinya meniadakan, tidak adakan. Maksudnya kita mengingkari semuanya. Mengingkari. Menetapkan ini mengakui. Terus selain mengakui juga banyak artinya, pokoknya menetapkan, kita tuh yakin semuanya. Nah, ingat dua rukun la ilaha illallah. Ini adalah dua rukun yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah, atau dua makna yang ada dalam syahadat la ilaha illallah. Nah, di sini ini yang kedua. Nafyun yaitu meniadakan semua sesembahan, semua peribadatan selain Allah. Meniadakan semua sesembahan selain Allah. Jadi kita tidak meyakini bahwasannya datang ke kuburan itu dapat memudahkan urusan kita, atau kita tidak meyakini jimat, karena itu juga syirik. Kita tidak meyakini bintang-perbintangan seperti zodiak, itu juga syirik. Kita meniadakan semuanya tanpa terkecuali sesembahan atau orang yang minta disembah. Tuh. Jadi ingat, dan ini wajib. Kita wajib meniadakan, kita wajib mengingkari semuanya, semua sesembahan selain Allah. Jadi dari Antuna nanti misalnya jangan iseng-iseng misalnya lihat zodiak, atau misalnya lihat acara-acara perdukunan, atau lihat acara-acara yang mengandung kemusyrikan. Hindarilah semua hal itu. Kenapa? Walaupun misalnya kita tahu anak kan hanya ingin tahu saja, hati-hatilah, karena terkadang ilmu kita itu tidak sampai kepadanya. Bahkan banyak ustadz-ustadz yang Masya Allah terkenal dengan keilmuannya,
tapi na'udzubillahi min zalik, dia juga terjatuh kepada kesyirikan. Nah, jadi hati-hatilah antuna dalam mengambil ilmu. Betul-betullah ambil ilmu dari ustadz-ustadz yang sudah terkenal, yang sudah masyhur dengan sikohnya, maksudnya itu dengan tauhidnya yang benar. Nah, jadi ambillah ilmu dari seseorang yang tauhidnya sudah benar. Janganlah antuna mengambil ilmu dari mana saja dengan mengucapkan ambil benarnya A, ambil baiknya, buang buruknya, tidak boleh. Karena ilmu manusia itu terbatas. Jadi sebelum kita mempunyai ilmunya, maka ambillah bagi antuna ilmu dari orang-orang yang sudah benar tauhidnya. Jadi seleksi benar-benar supaya kita ini benar-benar supaya kita tidak jatuh kepada hal yang dilarang, ya nih. Seperti ini. Jadi ingat ya, la ilaha illallah, la ilaha maknaha, atau konsekuensinya adalah nafyu. Kita meniadakan semua sesembahan kepada selain Allah. Nah, inilah yang membuat banyak orang-orang musyrik ketika itu, orang-orang musyrik dari para nabi yang mana mereka juga beriman kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah pada Allah, tapi mereka beribadah juga kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah, tapi juga mereka berdoa kepada selain Allah. Dan ini menyebabkan mereka jatuh kepada kemusyrikan, sehingga mereka disebut sebagai kaum musyrik. Kaum musyrik itu baik itu Yahudi, Nasrani, itu juga kaum musyrik, karena Yahudi dan Nasrani juga meyakini Allah. Mereka juga berdoa kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mana yang kedua adalah la illallah. Illallah artinya isbat, yaitu menetapkan bahwasannya hanyalah Allah yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah. Jadi pertama kita tiadakan nih, kita ingkari semua sesembahan selain Allah. Terus kita tetapkan hanya Allah lah. Jadi isbat ini artinya mengesakan juga bisa. Mengesahkan juga bisa. Jadi kalau artinya ini meniadakan dan menetapkan, dan maknanya banyak ya. Meniadakan bisa mengingkari, mendustai, atau menetapkan bisa artinya mengakui, mengesahkan. Nah, ini banyak artinya. Jadi menetapkan ini hanya menetapkan hanya Allah lah sesembahan kita. Nah, di sini ada dalam dalilnya dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu faman yakfur bittaghut. Di sini artinya adalah nafyun, ia mengingkari taghut, wa yu'min billahi, dan beriman pada Allah. Di sini artinya adalah illallah. Nah, terus faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang kuat dan tidak akan lepas, tidak akan patah atau tidak akan putus tali tersebut. Jadi yakfur bittaghut artinya nafyun, yu'min billah artinya isbat, atau yakfur bittaghut artinya la ilaha, tidak ada ilah, meniadakan ilah, yaitu kita mengingkari taghut tadi, semua sesembahan selain Allah. Nah, taghut sini kalau antuna nanti mendapati pelajaran berikutnya, taghut itu juga terbagi-bagi. Salah satunya juga seseorang yang minta disembah, seperti mungkin orang-orang yang menetapkan hukum-hukum selain Allah, atau mereka yang seperti Firaun yang minta disembah, mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Bisa yu'min billah artinya illallah, yakni beriman kepada Allah, yakni isbat, kita menetapkan hanya Allah lah yang wajib kita imani, hanyalah Allah lah yang wajib kita esakan di sini. Nah, di sini ada beberapa makna yang keliru. Mungkin antuna sering dengar ya, ketika kemarin Ana juga memberikan pertanyaan, apa makna la ilaha illallah? Antuna ada yang jawab tiada Tuhan selain Allah. Ingat, tiada Tuhan selain Allah maknanya tidak tepat. Atau misalnya antuna menjawab tiada pencipta selain Allah, juga maknanya tidak tepat. Jadi maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tiada ada sesembahan atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, cukup, inilah makna la ilaha illallah. Nah, berikutnya Ana akan berikan video tentang syarat-syarat la ilaha illallah yang wajib ada pada seorang hamba, sehingga
syahadat la ilaha illallahnya diakui, hingga ia diakui sebagai seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.